Kera ini terlihat bersedih karena selalu mendapat perlakuan kasar dari petugas penampungan kera. Dan ia merasa rindu akan rumahnya karena di rumah itu ia telah dibesarkan oleh si pria yang memberikannya kasih sayang yang tulus kepadanya. Tapi semenjak ia menyerang salah satu warga di sana, akhirnya mau tak mau ia tempatkan di penampungan ini. Bahkan saat ia mencoba bergabung dengan para kera yang lainnya dan ingin mengajaknya bermain, terlihat seekor kera pemimpin mereka pun tak senang dengan kehadiran Caesar yang terlihat aneh. Lalu ia pun mendekati Caesar, lalu dengan cepat melepas baju Caesar dan terus mengolok-olok Caesar. Dan Caesar yang mencoba menjauh pun terus diikuti oleh pemimpin kera itu, dan ia pun mencoba menghajar Caesar. Sementara para kera yang lain terlihat senang karena melihat pemimpin mereka terus memburu Caesar yang seorang penghuni baru di tempat ini. Sampai akhirnya pemimpin kera itu berhasil menggigit tangan Caesar dan seketika Caesar pun terjatuh dari atas. Lalu dengan cepat ia pun mencoba mendekati Caesar kembali. Tapi sebelum kera itu menyerang Caesar, dengan cepat penjaga itu pun menembakkan peluru bius kepada kera itu, dan seketika kera itu pun terjatuh. Begitupun dengan Caesar yang telah dianggap mengacau kawanan mereka. Beberapa hari kemudian Franklin pun datang menemui Caesar, dan Caesar yang melihat pria itu pun merasa senang. Tapi pria itu pun terkejut karena melihat tubuh Caesar terdapat banyak luka. Penjaga yang tahu itu juga mengatakan kalau itu biasa bagi binatang yang ada di tempat ini. Dan si Franklin yang mendengar itu pun merasa kesal lalu mendekati petugas itu lalu dengan cepat mendorongnya. Tapi kepala petugas itu datang dan dengan cepat melerai mereka. Lalu Franklin mengatakan akan membawa Caesar pergi dari tempat itu sekarang. Tapi kepala petugas dengan cepat mengambil kunci itu dan mengatakan kalau dia harus mendapat izin kembali. Setelah itu Franklin pun mendekati Caesar, dan Caesar pun mengadu kepadanya bahwa ia diperlakukan kasar di sini dan ingin kembali pulang. Tapi Franklin yang mendengar itu mencoba menenangkan Caesar karena sekarang ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu si pria pun pergi meninggalkan Caesar yang terlihat bersedih karena si pria tak membawanya. Setelah itu ia pun mulai menghapus gambar jendela rumahnya seakan ia tak ingin mengingat rumahnya kembali. Dan ia merasa kalau sekarang ia harus terbiasa dengan apa yang terjadi di tempat ini dan hidup bersama dengan para kawanan kera yang lain. Dan mereka tak tahu kalau sebenarnya kecerdasan Caesar berada di atas rata-rata kera yang lain. Bahkan kali ini ia mencoba merencanakan sesuatu. Keesokan harinya Caesar pun berhasil mencuri pisau lipat dari penjaga itu. Lalu dengan cepat ia pun mencoba membuka pintu kandangnya dengan pisau itu. Sementara orang utan yang ada di tempat itu pun hanya terdiam memperhatikan Caesar. Lalu terlihat Caesar mulai mendekati kandang gorila di tempat itu, dan dengan cepat ia pun mulai membuka kandang gorila itu. Lalu ia pun menyuruhnya untuk keluar. Lanjut kupas selanjutnya.